Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Sebelumnya Mimi minta maaf tidak bisa upload kemarin, karena pas mau rekaman ternyata apa yang sudah Mimin rangkum tidak sengaja terhapus. Jadi Mimin harus buat rangkumannya dari awal lagi. Karena Mimin tahu pasti kalian sudah tidak sabar lagi menunggu pembahasan ini, jadi kita langsung mulai saja pembahasannya. Pada jam 5 sore di akhir ujian hari ke-10, Kiriyama menerima pesan melalui transceiver yang merinci perintah Nagumo untuk mengganggu Koenji. Baik Nagumo dan Kiriyama agak terkejut mengetahui bahwa Koenji dapat terus berada di daftar selama 4 hari berturut-turut sejak 10 peringkat teratas diumumkan. Tapi mereka mencoba untuk tidak terlalu mempedulikannya. Karena menurut mereka seseorang seperti Koenji yang memilih bertindak solo pasti akan mencapai batasnya. Jadi mereka hanya perlu menunggu sampai waktunya tiba. Saat ini kelompok Nagumo memiliki 236 poin, Koenji memiliki 230 poin, dan kelompok Kiriyama memiliki 188 poin, dengan selisih mulai melebar antara tempat kedua dan ketiga. Anggota kelompok Kiriyama bernama Mikitani memberitahu Kiriyama bahwa mungkin itu ide yang baik untuk menahan dan membiarkan Koenji menang. Karena hal itu akan merusak reputasi Nagumo jika kelompoknya yang terdiri dari 7 orang kalah dari kelompok solo tahun kedua. Karena reputasi Koenji yang tersebar luas dalam membeli poin privat dengan uang dan tidak melakukan apapun dalam ujian, jadi Koenji tidak terdaftar di radar Nagumo sebagai ancaman. Tetapi untuk beberapa alasan, Koenji berusaha sekuat tenaga untuk ujian ini. Jika Koenji dibiarkan sendiri, dapat dipastikan ia akan finish di posisi 3 teratas. Pada tingkat ini, kemungkinan Nagumo kalah telah muncul. Akan sangat memalukan bagi Nagumo untuk kalah dari kelompok yang terdiri dari 1 siswa. Di sini Kiriyama memiliki 6 kelompok bebas, dari kelas 3B sampai kelas 3D, yang dapat ia gunakan untuk gangguan. Kiriyama tahu bahwa Nagumo paling waspada terhadap Ayanokoji. Tapi Ayanokoji tidak pernah masuk 10 besar, bahkan sekalipun selama 10 hari terakhir ini, yang membuat kemungkinan Koenji menggabungkan kelompok dengan Ayanokoji menjadi tidak mungkin. Dan karena menjatuhkan Koenji mengarah langsung ke peringkatnya sendiri naik, Kiriyama memutuskan untuk campur tangan dengan mengurus Koenji sendiri, mengabaikan saran Mikitani yang memintanya untuk fokus mengumpulkan poin, dan membiarkan ke-6 kelompok tersebut saja yang mengurus Koenji. Kiriyama berencana untuk bergerak di malam hari dan melakukan pengepungan besok paginya. Untungnya Koenji kini berada di area B3, tidak terlalu jauh dari area E3 tempat Kiriyama dan yang lainnya berada. Pada pukul 6:30 pagi keesokan harinya, Kiriyama bergerak untuk menyerang Koenji bersama dengan 6 kelompok bebas. Mereka menunggu Koenji meninggalkan tendanya dan kemudian setelah memastikan bahwa tidak ada guru di sekitar, 18 siswa tahun ketiga itu pun mulai mengelilingi Koenji. Kiriyama memberitahu Koenji bahwa ia telah mendapatkan banyak poin dan memintanya untuk tetap tinggal di tempat ini sampai ujian hari ini berakhir. Tentu saja Koenji tidak akan menganggukkan kepalanya untuk menyetujui perkataan Kiriyama. Kiriyama berkata bahwa Koenji tidak akan dapat bersaing di babak kedua dalam meraih peringkat pertama melawan kelompok Nagumo yang terdiri dari 7 orang dan kelompok Kiriyama yang terdiri dari 6 orang. Koenji tertawa dan menjawab jika itu masalahnya, maka Kiriyama seharusnya tidak perlu mengganggunya. Kiriyama mengatakan bahwa hanya berkompetisi dengan mereka tidak dapat diterima, mengingat kedudukan mereka sebagai siswa tahun ketiga. Kiriyama mengatakan bahwa jika Koenji mundur, maka ia akan menerima perlindungan dari ketua OSIS Nagumo dan menjalani kehidupan sekolah yang jauh lebih nyaman. Koenji memilih mengabaikan Kiriyama, karena waktu telah berubah menjadi pukul 7, dan area yang ditutupkan pertama kali hari ini telah diumumkan di tablet. Koenji segera mengonfirmasi area pertama yang ditentukan sebelum berlari melewati seluruh kelompok yang mengepungnya dengan kecepatan tinggi. Kiriyama dan rekannya memutuskan untuk tidak panik dan malah mengejar Koenji di area tugas yang ia ikuti. Mereka menemukan Koenji berhenti di tempat yang tidak memiliki tugas dan akhirnya menyusul 6 jam kemudian.
Dan rupanya alasan mengapa Koenji berhenti bergerak ternyata karena ia telah memutuskan untuk tidur siang. Para siswa kelas 3 tersebut saling memandang karena mereka sangat terkejut. Bagaimana bisa Koenji dengan santainya tidur siang, sedangkan dirinya sendiri tahu kalau saat ini ia sedang menjadi sasaran incaran. Sebagai perwakilan, Mikitani mendekati Koenji dan berbicara dengan nada meremehkan, menyuruhnya untuk cepat bangun. Koenji yang tersenyum perlahan membuka matanya dan berkata bahwa ia juga manusia sama seperti mereka yang tentunya juga perlu istirahat dan tidur. Maka dari itu Mikitani menyarankan Koenji untuk beristirahat 1 hari ini. Karena menurut mereka Koenji telah bekerja keras dari siapapun dalam 10 hari belakangan ini. Dan juga Koenji sudah berulang kali memenangkan tempat pertama dalam urutan kedatangan. Dan seharusnya Koenji sudah mencapai batasnya sejak lama. Koenji meminta mereka untuk tidak usah khawatir, karena saat ini tubuhnya telah kembali ke kondisi sempurna. Koenji menjelaskan bahwa ia memiliki pola tidur yang sangat pendek. Jika biasanya orang normal membutuhkan 7-8 jam tidur sehari untuk menjaga kesehatan, maka Koenji hanya perlu tidur kurang dari 6 jam. Jadi di sini tidur umumnya merupakan interaksi antara tidur REM dan tidur no REM. Tidur REM adalah tahap tidur di mana otak mulai bergerak. Di sisi lain, tidur no REM adalah kondisi tidur di mana otak juga berhenti bergerak. Orang dengan tidur yang pendek memiliki tidur REM yang sangat sedikit, sehingga mereka hanya perlu istirahat sebentar untuk mengendurkan otak dan tubuh mereka dari kelelahan. Jika identitas Koenji sebagai pemegang sistem tidur ultra pendek benar, maka Koenji tidak hanya berbeda secara fisik dari orang biasa, tetapi bahkan ketahanannya setingkat monster, dan menurut Kiriyama itu adalah masalah yang besar. Pada titik ini, Kiriyama akhirnya merasakan sedikit kecemasan. Di tengah percakapan, area yang ditentukan ketiga diumumkan. Koenji mulai segera berjalan ke area itu setelah melihat tabletnya. Di sisi lain, Mikitani dari kelompok Kiriyama ingin berusaha dengan Koenji lebih langsung. Tapi Kiriyama memutuskan untuk mundur sementara waktu, dan sebaliknya mengubah strategi mereka. Kiriyama memilih menggunakan strategi menyebar dalam bentuk formasi segitiga, dengan Koenji sebagai pusatnya. Kemudian tiba di semua area tugas yang dituju Koenji. Kiriyama kemudian memerintahkan anggota kelompok lainnya untuk mengejar Koenji. Namun rencana Kiriyama mulai runtuh karena siswa kelas 3 yang mengikuti Koenji mulai menunjukkan kelelahan untuk mengikuti kecepatan berjalan yang tidak biasa. Kecepatan berjalan Koenji mengingatkan mereka pada kecepatan seorang atlet lari. Jadi mereka harus lari hanya untuk mengimbangi kecepatannya. Mikitani yang sudah kehilangan kesabaran berteriak memberi instruksi pada siswa tahun ketiga lainnya untuk mengelilingi Koenji dan tidak membiarkannya melarikan diri. Tapi Koenji dengan mudahnya berlari melewati pengepungan mereka. Padahal sebagian besar dari siswa yang membentuk kelompok bebas adalah siswa yang percaya diri dengan kekuatan fisik mereka. Dalam OAA, semua siswa di atas memiliki kemampuan fisik B. Kiriyama meminta Mikitani untuk tidak melakukan tindakan apapun tanpa izin. Tapi Mikitani dan yang lainnya mengabaikan perintah Kiriyama dan mulai mengejar Koenji. Kiriyama berpikir lebih rasional kalau Koenji pasti tidak akan berjalan tanpa maksud apapun, dan beralasan bahwa Koenji mungkin harus bergegas ke area yang ditentukan berikutnya atau area tugas. Satu-satunya area tugas yang dekat adalah E3 yang menyediakan tes bahasa Inggris, dan peringkat pertama akan mendapatkan 8 poin. Kiriyama berpikir bahwa biasanya seseorang akan mendapatkan 10 poin karena tiba di posisi pertama di area yang ditentukan. Tetapi sulit untuk menjelaskan tindakan Koenji dengan logika manusia normal. Butuh beberapa menit sebelum Mikitani dan yang lainnya bisa menyusul Koenji. Dan sesuai dengan dugaan Kiriyama, Koenji membidik tugas di area E3. Namun tugas yang diikuti Koenji sudah penuh, yang berarti Kiriyama dan rekannya tidak bisa ikut berpartisipasi, dan hanya bisa menunggu sampai Koenji selesai. Ada juga siswa tahun pertama dan tahun ketiga yang berpartisipasi dengan tingkat kesulitan yang sama. Alhasil, siswa tahun ketiga bernama Tang Dou yang terkenal sangat berbakat menempati posisi pertama.
Sementara Koenji menempati posisi kedua dan mendapatkan 4 poin. Karena ada guru di sana, mereka tidak bisa mendekat dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Melihat kesempatan itu, Koenji segera berlari. Karena kecepatan Koenji sangat sulit untuk dikejar, mereka menjadi sedikit bingung untuk sementara waktu. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, Mikitani dan yang lainnya berhasil mengepung Koenji untuk ketiga kalinya. Namun untuk ketiga kalinya juga Koenji berhasil lolos dan segera lepas landas lagi ke area yang ditentukan berikutnya. Meskipun menghabiskan seluruh hari ke-11 mencoba untuk mengganggu Koenji, mereka tidak dapat menghalanginya sama sekali. Kebanggaan siswa tahun ketiga telah tercabik-cabik. Kiriyama memperingati Koenji untuk tidak melakukan apapun besok. Hanya 1 hari semuanya akan baik-baik saja. Jika ia bisa menahan Koenji selama 1 hari penuh, kelompok Nagumo pasti akan keluar sebagai pemenang. Mikitani mengintervensi dengan mengatakan bahwa Nagumo meminta mereka untuk menahan Koenji selama 2 hari. Kiriyama menjawab bahwa jika mereka melakukan intervensi dengan Koenji lebih dari 1 hari, mereka tidak akan lagi dapat mengonfirmasi posisi mereka sendiri di dekat puncak klasmen. Dan bahwa mereka harus lebih fokus pada peningkatan skor mereka sendiri daripada menahan Koenji. Jika mereka hanya mengganggu Koenji 1 hari lagi, kemungkinan besar Koenji akan mempertahankan peringkat tempat kedua atau ketiga. Namun mereka tidak mampu menahan Koenji selama 3 hari penuh, karena ada resiko jatuh dari posisi teratas. Mikitani memutuskan untuk melakukannya dengan cara lama, dan mengatakan bahwa jika Koenji tidak mendengarkan, maka mereka akan melakukannya melalui kekerasan. Keesokan harinya, Koenji sekali lagi dengan sikap acuh tak acuh bangun di waktu yang sama. Mikitani dan yang lainnya mengelilingi Koenji. Koenji mendorong mereka yang mencoba menghentikannya, tapi salah satu dari mereka secara teoretika berteriak bahwa ia pikir lengannya patah. Dengan ini, Mikitani berpendapat bahwa Koenji akan berada dalam masalah jika ini dilaporkan ke guru. Tapi Koenji mencemoohnya dan mengatakan bahwa satu-satunya yang kehilangan muka adalah sekelompok senior yang mencoba menghalangi kemajuan junior mereka. Mikitani memutuskan untuk melawan Koenji, dan Koenji mendesaknya untuk bergegas dan mengatakan bahwa waktu adalah uang. Tapi tidak ada satupun dari siswa tahun ketiga yang benar-benar ingin bertanggung jawab untuk serius melukai Koenji. Koenji dengan anggun menghindari semua serangan mereka dan memimpin mereka bertabrakan satu sama lain. Setelah beberapa saat, semua siswa tahun ketiga runtuh di tanah karena kelelahan. Fakta bahwa mereka tidak dapat memberikan pukulan pada Koenji membuat mereka tertekan. Koenji kemudian pergi karena tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Mikitani bergumam dan mempertanyakan apakah Koenji benar-benar seorang siswa sekolah menengah. Kiriyama mengatakan bahwa selalu ada orang yang tidak terikat akal sehat dan membandingkan Koenji dengan Nagumo. Kiriyama datang dengan rencana bodoh yang membuat Koenji meremehkan tahun ketiga setelah menghancurkan kelompok yang begitu besar. Pada hari ke-11 sebelum jam 5 sore, Ayano Koji berhasil tiba di area yang ditentukan keempat, yaitu J10. Setelah melewati tanjakan terjal dan jalanan yang penuh bebatuan, Ayano Koji mencatat bahwa sangat sulit untuk tetap berada di posisi 11 karena ia harus mencapai area yang ditentukan untuk menghindari hukuman. Ayano Koji mendengar suara laki-laki dan perempuan yang berbicara dari depan. Meskipun Ayano Koji tidak mendengar dengan jelas karena angin yang bertiup, tapi Ayano Koji merasa bahwa suara itu tidak asing baginya. Ayano Koji berpikir itu mungkin adalah seseorang yang ia kenal. Jadi Ayano Koji memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Di sana Ayano Koji bertemu dengan sekelompok siswa kelas 2B termasuk Hyorin dan Izizaki. Mereka bergabung bersama untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. Karena ada banyak siswa yang lebih fisik dan kurang otak, Ayano Koji mencatat bahwa kehadiran Hyorin menjadikannya kelompok yang seimbang. Ayano Koji berbincang ringan dengan Hyorin, menanyakan kemajuan masing-masing dalam ujian. Izizaki akhirnya memperhatikan Ayano Koji dan memanggilnya sebelum mencoba untuk berjalan, tetapi ditahan oleh teman sekelasnya yang menyuruhnya untuk membaca suasana hati. Ayano Koji memutuskan bahwa tidak akan baik bagi siswa kelas 2B untuk mendengarkan mereka terlalu banyak dan berdiri untuk pergi.
Tetapi Izizaki mengatakan kepadanya untuk tetap tinggal sebentar. Mengatakan bahwa tidak ada lagi ujian hari ini dan meminta Ayano-koji berkemah dengan mereka untuk bermalam. Tidak ada satupun yang menyuarakan ketidaksetujuan atas saran Izizaki. Dan Ayano-koji merasa suasana kelas Ruen mulai menyerupai kelas Ichinose. Pada pukul 2:30 saat Ayano-koji tertidur, ia dibangunkan oleh Nanase yang pangit. Nanase mengatakan bahwa ia benar-benar melihat Ayano-koji dari kejauhan di malam hari. Tetapi karena ia bersama dengan Hosen, Nanase memutuskan untuk tidak menghubunginya. Rupanya hari sebelumnya sekelompok tahun pertama termasuk Hosen telah memutuskan untuk membuat langkah besar melawan Ayano-koji pada hari ke-12. Rencananya adalah untuk menyerang semua siswa kelas atas yang bertindak secara mandiri dan membuat mereka mundur. Namun Hosen hanya menyetujui rencana di permukaan dan hanya berpura-pura bekerja sama. Akibatnya detail operasi belum diberitahukan kepada Hosen, yang berarti Nanase juga tidak mengetahui secara spesifik. Yang Nanase tahu hanyalah bahwa orang di ujung transceiver Hosen adalah Tsubaki. Nanase berspekulasi bahwa Tsubaki mungkin digunakan sebagai negosiator, karena Riku dan Hosen tidak berhubungan baik. Ayano-koji mendesak Nanase untuk kembali sebelum Hosen mengetahuinya. Nanase menawarkan untuk datang memberitahu Ayano-koji lagi jika ia mengetahui informasi baru. Tetapi Ayano-koji mengatakan bahwa apa yang telah Nanase lakukan sudah cukup untuk ujian pulau saat ini. Ayano-koji tidak ingin kelas Nanase mengetahuinya, karena dengan begitu ia tidak akan dapat memperoleh informasi dari Nanase di masa depan yang tentunya akan sangat mengurangi nilai Nanase sebagai alat di masa depan. Karena Ayano-koji selalu berasumsi bahwa tahun-tahun pertama akan mencoba mengklaim hadiah, jadi ia telah bersiap untuk serangan sejak hari pertama. Keesokan paginya, Ayano-koji pergi bersama Hyorin dan rekannya. Hyorin bertanya apakah Ayano-koji merasa kesepian sendirian. Tetapi Ayano-koji hanya menjawab bahwa ia merasa lebih santai dengan cara ini. Izizaki sekali lagi berkomentar bahwa mereka berdua tampak sangat dekat satu sama lain, yang mana Nishino sekali lagi menarik Izizaki kembali, sehingga ia tidak bisa menjadi pengganggu. Izizaki mengatakan bahwa mereka berdua seharusnya mulai berkencan. Setelah itu, Ayano-koji harus datang ke kelas mereka. Nishino memukul kepalanya dan setelah itu ia memberitahu bahwa Izizaki adalah orang yang terobsesi dengan Ayano-koji. Tidak ada yang aneh dengan pengamatan mereka, mengingat Nishino tidak tahu tentang kejadian di tahun pertama. Bagi Nishino itu tampak seperti Ayano-koji diminta secara berlebihan oleh Izizaki, setelah baru saja mencetak nilai penuh pada tes matematika. Setelah memastikan bahwa area yang ditentukan berbeda, mereka berpisah dan Ayano-koji sekali lagi melakukan pencarian GPS setiap jam, tetapi tidak menemukan pergerakan aneh di tahun pertama. Ayano-koji bertanya-tanya apakah Amasawa telah membocorkan pengkhianatan Nanase, dan karenanya mereka telah membatalkan atau mengubah rencananya. Akibat penerusan GPS yang berkelanjutan, peringkat Ayano-koji turun ke peringkat 16. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini, dan video selanjutnya akan membahas tentang pertarungan Ayano-koji melawan siswa tahun pertama. Karena Mimin sendiri punya kesibukan yang lain, jadi Mimin minta tolong untuk bersabar dan tetap setia menunggu.